Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Dian Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, sehingga akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Selanjutnya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Selanjutnya, ada nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Selanjutnya, untuk guru penggerak, ada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Sedangkan untuk nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol adalah memberi hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sedangkan untuk segitiga restitusi adalah untuk menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan kedisiplinan, sehingga saya perlu mengubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi.
Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran dari siswa dengan memposisikan saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum. Maka saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Kemudian saya juga merasa lebih tertantang untuk menyusun strategi tentang sosialisasi konsep budaya positif kepada rekan sejawat. Hal yang baik adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menjadi seorang dengan posisi manajer. Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa benar walaupun sebenarnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan segitiga restitusi, namun tidak secara menyeluruh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan masalah dan validasi tindakan yang salah. Karena waktu itu, saya lebih memberikan saran apa yang harus diperbuat oleh murid, bukan solusi dari murid itu sendiri. Yang terpenting adalah kolaborasi yang baik seluruh warga sekolah. Kolaborasi antar warga sekolah untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan supaya tercipta budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.